Alhamdulillah wa syukurillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ayah bunda dan anak-anakku yang berbahagia, Alhamdulillah kita masih diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk beribadah, berkarya, dan menuntut ilmu. Pada kesempatan ini bertepatan dengan momen Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku, mari kita mengenal siapa sosok Nabi Muhammad. Orang pilihan yang ditunjuk oleh Allah untuk menyampaikan kebenaran dan menjadi suri teladan bagi umat manusia di seluruh dunia hingga akhir zaman nanti. Mari kita saksikan persembahan Sirah Nabawiyah yang akan dibawakan oleh teman-teman kalian dari MI Muhammadiyah 1 Pare. Dan di akhir acara nanti akan ada kuis berhadiah, tentunya bagi yang beruntung. Simak yuk. Assalamualaikum teman-teman. Kali ini kita akan belajar tentang kisah hidup Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya mau tanya dulu, siapa yang tahu kapan Nabi Muhammad dilahirkan? Betul, Nabi Muhammad dilahirkan di Mekah hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun gajah. Mengapa ya tahun kelahiran Nabi Muhammad disebut tahun gajah? Pada tahun kelahiran Nabi Muhammad SAW, ada seorang gubernur di Yaman bernama Abrahah membawa semua pasukannya untuk menyerang Mekah dan menghancurkan Ka'bah. Namun, ketika mereka ingin menghancurkan Ka'bah, tiba-tiba datang ribuan burung ababil dengan membawa batu-batu panas dari neraka. Batu-batu itu dilemparkan ke arah pasukan Abrahah, sehingga dengan sekejap pasukan Abrahah dapat dikalahkan dan Ka'bah dapat diselamatkan. Nah, pada saat itu pasukan Abrahah mengendarai gajah. Karena itulah tahun tersebut disebut tahun gajah. Sekarang kita akan mengenal siapa orang tua dari Nabi Muhammad SAW. Ayahanda Nabi Muhammad bernama Abdullah bin Abdul Muthalib dan ibundanya bernama Aminah binti Wahab. Namun saat Bunda Aminah sedang mengandung, sang suami yakni Abdullah sakit dan akhirnya meninggal dunia, sehingga Nabi Muhammad lahir dalam keadaan yatim. Lalu siapa ya yang mengasuh Nabi Muhammad ketika masih bayi? Sesuai tradisi waktu itu, 3 hari setelah kelahirannya, Nabi Muhammad dititipkan pada wanita padang pasir untuk diasuh dan disusui. Awalnya, yang mengasuh dan menyusui Nabi Muhammad adalah Suwaibah. Setelah itu, Nabi Muhammad diasuh dan disusui oleh Halimah Sa'diyah hingga berusia 2 tahun. Pada usia 6 tahun, Nabi Muhammad diajak oleh ibunya untuk berziarah ke makam sang ayah. Beliau dimakamkan di daerah Abuwa sebelah selatan Mesir. Setelah ibundanya meninggal, Nabi Muhammad tinggal bersama kakeknya yang bernama Abdul Muthalib, seorang tokoh Quraisy yang sangat dihormati. Namun, itu pun tidak berlangsung lama, karena 2 tahun kemudian sang kakek juga meninggal dunia. Setelah itu, siapa ya yang mengasuh Nabi Muhammad? Nabi Muhammad kemudian diasuh oleh pamannya yang bernama Abu Thalib. Nabi tumbuh menjadi anak yang memiliki sifat-sifat terpuji. Ia sangat rajin, cerdas, dan selalu dapat dipercaya. Sejak kecil, ia membantu pamannya menggembala domba. Pada usia 12 tahun, Nabi Muhammad turut serta dalam kafilah dagang menuju Syam bersama pamannya. Apa yang terjadi dalam perjalanan menuju Syam tersebut? Nabi Muhammad dan pamannya bertemu dengan seorang pendeta bernama Buhairah yang mengatakan adanya tanda-tanda kenabian pada Nabi Muhammad, yaitu apabila
apabila berjalan selalu dipayungi awan. Ia pun berpesan kepada Abu Thalib untuk selalu menjaga Nabi Muhammad, terutama dari orang-orang yang ingin mencelakainya. Di kalangan masyarakat Quraisy, Nabi Muhammad SAW dikenal dengan gelar Al-Amin atau orang yang dapat dipercaya. Suatu ketika, para pemimpin Quraisy memperbaiki Ka'bah yang setelah dilanda banjir. Mereka berselisih, siapa yang paling pantas untuk memindahkan Hajar Aswad? Namun akhirnya Nabi Muhammad SAW pun dapat menyelesaikan perselisihan tersebut dengan aman. Nabi Muhammad SAW melangkah menuju tempat penyimpanan Hajar Aswad, membentangkan sorbannya dan meletakkan Hajar Aswad di tengah-tengah kain serban. Lalu beliau menyuruh wakil dari masing-masing kabilah memegang ujung serban dan mengangkatnya hingga mendekati Ka'bah. Setelah itu, Nabi Muhammad SAW meletakkannya ke tempat semula di lubang ujung Ka'bah. Melalui cara itu, perselisihan antar kabilah suku Quraisy pun dapat diatasi dan Nabi Muhammad pun semakin dihormati. Berikutnya, tahukah teman-teman kapan Nabi Muhammad SAW mengemban tugas sebagai Nabi dan Rasul? Pada tanggal 17 Ramadan atau 6 Agustus tahun 610 Masehi, atas perintah Allah, malaikat Jibril menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad yang sedang menyendiri di Gua Hira. Saat itu di usia 40 tahun, Muhammad mengemban tugas sebagai Nabi dan Rasul Allah untuk seluruh manusia dan merupakan Nabi terakhir karena tidak ada Nabi setelahnya. Sejak saat itu, Nabi Muhammad mulai berdakwah, mengajak orang-orang masuk Islam, menyembah Allah dan meninggalkan berhala-berhala. Walaupun orang-orang kafir menentang dan berbagai cara dilakukan untuk menghalangi dakwah Nabi, namun beliau terus berdakwah dan pengikut Islam terus bertambah. Sebagai seorang Nabi dan Rasul, Nabi Muhammad SAW mendapat banyak mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya Mukjizat Al-Quran. Al-Quran merupakan salah satu mukjizat terbesar yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Di dalam Al-Quran tertulis bahwa mukjizat berupa kitab diberikan kepada 4 nabi dan rasul, yaitu Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad. Al-Quran merupakan mukjizat yang abadi dan menjadi petunjuk bagi manusia hingga akhir zaman. Sedangkan para nabi dan rasul sebelum Nabi Muhammad SAW, mereka diberikan mukjizat hanya pada zamannya saja dan tidak berlaku untuk zaman selanjutnya. Selanjutnya, mukjizat membelah bulan. Mukjizat Nabi Muhammad ini terjadi saat orang-orang kafir menantang Nabi Muhammad untuk membuktikan kenabiannya dengan membelah bulan. Kemudian Nabi Muhammad menunjuk ke bulan. Atas kehendak Allah, bulan pun terbelah menjadi 2. Mukjizat Nabi Muhammad lainnya yakni air mengalir dari jari jemari tangannya pada hari Al-Hudaybiyah atau perjanjian. Orang-orang merasa sangat haus. Mereka mengatakan bahwa tidak punya air untuk wudhu atau minum, kecuali sepanci air kecil yang tidak cukup untuk semuanya. Kemudian Nabi Muhammad SAW memasukkan tangannya ke dalam panci tersebut dan air mulai mengalir dari jari jemarinya seperti mata air. Akhirnya semua orang dapat wudhu dan minum dari
beliau sangat mengerti akan penderitaan Abu Hurairah. Kemudian Nabi mengajak Abu Hurairah untuk mengikutinya sampai ke rumah. Sesampainya di rumah, Nabi menemukan segelas susu dan bertanya pada istrinya dari mana susu tersebut. Istrinya menjawab, dari fulan. Kemudian Nabi memanggil Abu Hurairah dan menyuruhnya untuk memanggil Abu Sufah atau sekumpulan orang yang tinggal di masjid Rasulullah. Mereka pun datang ke rumah Rasulullah. Lalu Rasulullah meminta Abu Hurairah untuk membagikan susu tersebut kepada mereka. Abu Hurairah memberikan susu tersebut kepada orang pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Orang-orang itu meminum susu itu hingga puas. Selanjutnya, Nabi Muhammad dan Abu Hurairah meminum susu tersebut. Saat Rasulullah sedang berkhutbah Jumat, ada seseorang minta didoakan agar turun hujan. Hal ini karena terjadi kekeringan. Maka Rasulullah pun berdoa dan langsung turun hujan deras terus-menerus hingga hari Jumat berikutnya. Lalu ada seseorang memberitahu Rasulullah bahwa rumah-rumah telah rusak akibat hujan deras terus-menerus. Maka Rasulullah pun berdoa agar hujan dialihkan ke sekeliling kota Madinah. Awan-awan yang bergerak di atas kota Madinah pun langsung pindah ke pinggir kota Madinah. Mukjizat Nabi Muhammad berikutnya yakni peristiwa Isra dan Mi'raj. Isra adalah perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu Mi'raj adalah perjalanan dari Baitul Maqdis ke Sidratul Muntaha untuk menerima perintah salat. Perjalanan Isra dan Mi'raj ditempuh dalam waktu tidak sampai 1 malam. Itulah sebagian dari mukjizat-mukjizat Nabi Muhammad SAW. Anak-anakku, itulah sekelumit kisah tentang Nabi Muhammad SAW. Tentunya masih banyak lagi yang perlu kita pelajari tentang kisah beliau. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah, meneladani dan melaksanakan sabda-sabda beliau. Sampai ketemu di lain kesempatan. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.